Halo sahabat bagi-bagi, Uni Eropa kaget, ternyata ini tujuan ambisi besar Jokowi, terhadap Indonesia yang menyetop semua ekspor. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama ayo, sama setengah jadi di Indonesia, nggak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, jadikan barang jadi, nggak apa-apa kok. Kita terbuka, bikin di sini, invest di sini. Jadi kita nggak menutup diri kok, kita terbuka. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus, enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan potensi yang luar biasa itu, saya yakin dalam 3-4 tahun ke depan, melalui manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik, Indonesia akan bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel. Sahabat bagi-bagi, ambisi yang dilakukan Jokowi terhadap hilirisasi Indonesia yang bentar lagi menjadikannya kekuatan global baru, selalu saja diganggu oleh mereka yang tidak menyukai kebijakannya Jokowi. Padahal, kebijakan Jokowi adalah kebijakan yang tidak merugikan negeri sendiri. Walaupun itu merugikan mereka, tetapi setidaknya Pak Jokowi mampu membawakan Indonesia bisa bersaing di dunia keekonomiannya untuk menyaingi negara adidaya, tidak seperti Uni Eropa. Ambisi Pak Jokowi pun sudah terlihat ketika ia sangat ingin menjadikan produsen baterai Indonesia ke urutan pertama di dunia, walaupun banyak masalah yang menantikannya di kemudian hari. Simak video ini baik-baik agar kalian tahu sampai mana ambisi Pak Presiden Jokowi berjalan. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi kesal ataupun geram, ada penjajah sok ngatur urusan ekspor Indonesia. Dengan adanya perilaku AS dan Uni Eropa yang mencoba mengatur Indonesia. Hal ini telah berulang kali disampaikan oleh mantan wali kota Solo tersebut. Kali ini, dia mengulang pernyataan ini dalam paparan rapat terbuka Puncak Peringatan Dies Natalis UGM 2022. Indonesia tidak ingin ada pihak lain yang memaksakan kehendak serta standarnya dalam melakukan kerjasama, termasuk kerjasama perdagangan. Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bagi bangsa kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini, kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor pasar. Maksud Jokowi terkait dengan larangan eksportir yang memicu gugatan dari Eropa. Di World Trade Organization, WTO, telah menjadi perbincangan di banyak negara, hingga diisukan sangat kekurangan. Sahabat bagi-bagi, sudah kita ketahui, bahwasannya Pak Presiden Jokowi, menyetop itu adalah bentuk kerja keras, untuk memajukan Indonesia, dalam menjalankan hilirisasi, sebagai nilai tambah yang lebih luas. Jadi, sangat wajar, jika Jokowi menyebut mereka penjajah, yang sok-sokan mengatur negara lain, yang padahal, kalau kita lihat di beberapa artikel, mereka lagi sangat kekurangan, untuk memenuhi kebutuhan negerinya. Berbeda dengan kita, yang malahan sedang diperjuangkan, dalam percaturan politik internasional, dan global, yang diperkuat oleh kapasitas internal, dalam negeri. Gugatan dari WTO, tidak menyurutkan langkah Jokowi. Pemerintah juga akan melakukan larangan ekspor timah, hingga konsentrat tembaga. Sementara itu, nilai pihak Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia mengatakan, pemerintah Indonesia akan menghadapi masalah yang sangat serius, terutama jika nanti kalah kembali dalam gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sahabat bagi-bagi, konsekuensinya, Indonesia harus membayar kompensasi atau denda kepada pihak yang memenangkan gugatan dengan nilai yang tidak kecil, yang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Selain kompensasi, implementasi hasil gugatan WTO berkorelasi dengan dibukanya kembali keran ekspor biji nikel ke perusahaan-perusahaan di Eropa. Meskipun ada rentang waktu pembukaan biji nikel, tapi keputusan pembukaan ekspor biji nikel sebenarnya blunder bagi daya tarik investasi, terutama perusahaan-perusahaan China di proyeksi smelter. Karena 50% lebih penguasaan smelter di Indonesia oleh investor China.
Sementara itu, para pengamat menilai, jika pemerintah kalah kembali dalam sidang banding gugatan nikel, pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia akan terdapat. Di mana, salah satu komponen penting dalam pengembangan kendaraan listrik, yakni terdapat pada sisi baterai, sedangkan Indonesia sendiri juga mempunyai ambisi untuk menjadi produsen baterai listrik nomor 1 di dunia. Angan-angan itu diproyeksikan pupus jika pekan nanti Uni Eropa memenangkan sidang banding gugatan nikel bisa mundur ke belakang. Di mana Indonesia beli bahan baku baterai dari impor dan investor EV akan ragu bangun ekosistem industri EV di Indonesia, mereka akan cari produsen bahan hilirisasi yang sudah siap. Sahabat bagi-bagi, dengan hilirisasi yang dilakukan Indonesia, pastinya membuat hilirisasi nikel Indonesia menempati urutan pertama di dunia. Tak tanggung-tanggung, dari sisi produksi, Indonesia juga menduduki juara pertama. Indonesia menjadi negara dengan produksi nikel terbesar di dunia. Bahkan, USGS memprediksikan bahwa produksi nikel dari Indonesia pada 2021 sukses meningkat hingga 30% dengan kontribusi terbanyak dari proyek nikel pig iron dan baja tahan karat terintegrasi. Di pasar, dikenal ada dua jenis nikel, yaitu nikel kelas 1 dan kelas 2. Nikel kelas 2 banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel, sementara kelas 1 digunakan untuk produk lain, seperti komponen baterai mobil listrik. Jadi, itulah yang dimaksudkan ambisi besar yang dilakukan Jokowi untuk menjadi Indonesia yang superpower. Adapun produk MHP dan NIO ini bisa diolah lagi menjadi bahan baku komponen baterai kendaraan listrik maupun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), seperti pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Sementara, 8 smelter bauksit sedang dalam proses konstruksi untuk mendukung hilirisasi bauksit di dalam negeri. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Akankah terus mendukung Pak Presiden Jokowi dalam menjalankan hilirisasinya, atau menentangnya, karena merugikan negara lain? Kalau menurut Mimin, biarkan saja mereka merugi, karena itu adalah milik seutuhnya kita, mulai dari nikel, dan sebagainya. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Merdeka!